Ini bahagia menunggu kita. Dan ku kejar mimpi, dan ku terbang tinggi. Tak ada kata untukku, pasti bisa. Dan ku coba lagi, bisa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore teman-teman. Semangat pagi teman-teman. Ya, tentu ya kata ya. Jadi kami ucapkan selamat datang teman-teman semuanya. Wah, luar biasa ya antusiasnya. Sampai tadi kami nggak kepikiran ya terkait batas maksimum yang bisa join ya teman-teman. Jadi kami minta maaf, saya mewakili tim PA meminta maaf atas teknis ya. Kesalahan teknis yang terjadi, insya Allah kami akan perbaiki ke depannya ya. Baik teman-teman semuanya, saya tahu teman-teman semuanya ada yang dari waktu Indonesia Timur, Tengah, dan sekarang sudah sore ya teman-teman. Banyak pasti aktivitas yang harus di-skip karena ingin mengikuti initial gathering ini. Jadi sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya yang hadir ya. Saya selaku Master of Ceremony pada hari ini bersama rekan saya ada Kak Toya. Halo Kak Toya ya. Ya, Ya. halo teman-teman. Aku dan Kak Zul akan menemani kalian semua untuk mengikut dalam kegiatan Initial Gathering PK 228 LPDP. Betul sekali Kak Toya ya. Jadi sebelum kita masuk ke agenda ya, saya ingin menyapa-nyapa dulu nih ya. Ada 180 partisipan yang sudah join, termasuk kami ya, 5 orang PA ya. Jadi ini sangat-sangat apa namanya? Apa? Yang besar. Iya betul sekali ya. Eh, Kontribusi. kenapa suaranya Kak Toya agak hilang ya? Oh gitu ya. Oke, bentar ya. Oke, jadi ada banyak agenda penting yang akan kita sampaikan pada hari ini, teman-teman semuanya. Saya mau teman-teman, saya ingin melihat antusias teman-teman dengan mengetik di chat asalnya masing-masing. Kita mau lihat nih gimana antusiasnya ya. Ayo, 1, 2, 3. Wah, dari mana aja nih teman-teman nih? Dari Sabang sampai Merauke, Bekasi, dari Jakarta, Manokwari, wah, Lombok Timur, Aceh, Aceh, Bekasi. luar biasa. Waduh, keren banget teman-teman ya. Keren, iya. Ampun. Kita berikan aplaus dulu dong buat teman-teman yang selalu semangat ya. Luar biasa sekali teman-teman semuanya ya. Oke, teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak sudah mau menyempatkan hadir di kegiatan kita hari ini. Ini adalah pertemuan perdana kita walaupun ini virtual ya teman-teman ya. Tapi tentu semangat kita sama ya ketika nanti ketemu secara offline insya Allah ya.
Oke, teman-teman semuanya, di agenda pertama yang akan kita sampaikan pada hari ini, kita mau dengarkan dulu sambutan ya dari koordinator PA kita, ada Kak Brain ya. Silakan Kak Brain untuk menyampaikan opening speech-nya. Oke, terima kasih Kak Zul dan Kak Toya. Selamat sore menjelang maghrib teman-teman semua. Oke, terima kasih sekali lagi kami sampaikan untuk kesempatan ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih atas kepercayaan teman-teman kemarin dalam voting, sehingga ada 5 nih teman-teman kita yang menjadi perwakilan angkatan PK 228 LPDP pada tahun ini. Pada prinsipnya kami sangat menyambut baik dan kami nggak sabar ya untuk bekerja sama teman. Kami juga nggak sabar untuk bisa ikut persiapan keberangkatan tanggal 21 sampai tanggal 25 April nanti sama teman-teman semua. Dan kemudian juga mengikuti program-program yang memang dipersiapkan LPDP untuk kita semua. Eh, Kami dari perwakilan angkatan akan berupaya sebaik mungkin untuk mempersiapkan kegiatan kita, mulai dari pra-PK ya. Perlu diperhatikan, perlu diingat bahwa kegiatan-kegiatan itu sudah dimulai dari pra-PK. Jadi saya menghimbau dan saya mengingatkan teman-teman semua untuk bisa aktif melihat buku panduan, karena buku panduan itu sudah sangat jelas teman-teman ya. Tapi nanti tentu kelompok akan memainkan peran yang penting untuk mengingatkan atau untuk mendetail kegiatan-kegiatan apa saja sih yang kita perlu lakukan menjelang PK-nya itu sendiri. Artinya pra-PK itu sendiri. Nah, jadi saya mengingatkan teman-teman bisa membaca itu, karena kita di pra-PK ini, atau artinya dalam serangkaian proses ini ada 3 tugas ya, tugas angkatan, tugas individu, dan juga tugas kelompok. Jadi tugas individu ada baiknya untuk kita bisa baca sendiri, kemudian tugas kelompok nanti akan dibantu ketua kelompok untuk mengingatkan apa yang kita perlu lakukan. Tugas angkatan nanti kita berlima yang akan membantu untuk mengingatkan apa yang betul-betul kita perlu lakukan. Jadi kami sangat berupaya, kami sangat berharap teman-teman di sini bisa bekerja sama satu sama lain, sehingga kita bisa jadi PK yang lebih baik, bahkan terbaik dari PK-PK yang sudah ada, gitu. Sedikit kalau boleh saya share visi daripada angkatan kita PK 228 LPDP. Yang penting, yang pertama adalah kita ingin menjadi angkatan yang inklusif bagi sesama dan inspiratif bagi anak muda Indonesia. Artinya apa? Kami juga berharap bahwa internal kita sendiri adalah internal yang solid gitu, kolaboratif. Jadi kita nggak bisa aiming jauh-jauh atau kita berharap yang besar-besar kalau misalnya kitanya sendiri nggak solid, betul kan? Kita nggak kolaboratif, kita nggak rukun dan sebagainya. Sehingga inklusif itu harus ada di dalam diri kita semua. Kemudian adalah inspiratif. Kami juga berharap ya, kita tahu banyak cerita-cerita yang teman-teman sudah lakukan, bagaimana bisa sampai pada titik hari ini, itu juga ingin kita sebarluaskan kepada seluruh anak-anak muda di Indonesia supaya kita ini bisa juga jadi inspirasi gitu. Angkatan 228 harus jadi angkatan yang paling menginspirasi dari LPDP sepanjang masa gitu. Itu adalah visi kita bersama ya. Kemudian misi tentu yang pertama kita berharap, kita berencana untuk menyediakan ruang-ruang diskusi. Jadi antara teman-teman anggota PK 228 kita ingin sekali nih memprovide atau menyediakan ruang-ruang yang intens untuk berdiskusi, berkolaborasi, apapun itu, lintas background, lintas judul, lintas topik gitu. Sehingga siapa tahu ada nih kolaborasi-kolaborasi yang bisa terjadi gitu. Kemudian yang kedua adalah kita juga berencana untuk bikin program-program yang kreatif yang melibatkan anak-anak muda di seluruh Indonesia. Seperti yang inline dengan visi kita tadi, ketika ruang-ruang diskusi itu terjadi di antara kita melalui nanti ya tugas-tugas kelompok, tugas angkatan, itu mensolidkan kita, membuat kita semakin solid, membuat kita semakin erat begitu.
Nah, di sisi lain, ketika kita yang sudah alert, kita sudah solid, kita sudah engage satu sama lain gitu ya, kita berharap supaya kita ini juga bisa menginspirasi anak-anak muda di Indonesia. Kita mungkin semua sudah tahu datanya. Hanya 0,03 rakyat Indonesia yang berpendidikan master dan doktor gitu. Jadi nilainya sangat kecil gitu. Apapun kita bisa lakukan, kita bisa gunakan media sosial, kita bisa gunakan TikTok, Instagram, YouTube dan sebagainya. Pokoknya apapun dengan cara kita isi konten-konten yang menarik, nggak hanya menarik ya, tapi inovatif dan menjual gitu ya, yang kekinian banget, sehingga anak-anak muda tuh curious gitu. Apa sih LPDP itu? Karena saya pasti percaya banyak anak-anak muda, apalagi di daerah-daerah yang belum tahu LPDP itu apa. Iya nggak sih? Bahkan kepikiran kuliah aja kayaknya enggak gitu. Nah, saya pribadi berharap kita PA berharap kita benar-benar tidak hanya menjadi penerima LPDP, tapi kita juga menjadi perpanjangan tangan dari LPDP untuk menyebarluaskan misi LPDP itu tadi. Kita harus jadi inspirasi, teman-teman. Gitu. Yang terakhir adalah kami percaya juga bahwa hari ini kita harus berupaya membantu negara untuk menciptakan entrepreneur atau wirausaha baru. Karena dengan begitu kita akan membantu negara ini untuk lepas dari jerat kemiskinan, kita membantu negara ini mengangkat perekonomian. Karena kami percaya nih potensi-potensi teman-teman semua itu luar biasa banget, ya kan? Ada yang dari dokter, ada yang dari polisi, ada yang pengusaha, ada yang dari background pendidikan, akademik dan sebagainya. Itu kalau kita combine satu sama lain, bukan hal yang tidak mungkin kita menciptakan sebuah ide, perusahaan atau bisnis atau apapun yang bermanfaat bagi masyarakat. Ada social impact-nya di sana. Dan saya sangat percaya, kemarin kita ngobrol-ngobrol berlima di perwakilan angkatan, kita ngelihat diversity atau keberagaman keahlian atau keberagaman background teman-teman 309 orang ini, wah itu luar biasa banget sih. Itu apa ya? Potensi yang sangat besar banget ketika kita bisa combine, kita bisa engage satu sama lain, kita bisa kompak satu sama lain 300 orang, terus kita bisa menginfluence nggak hanya kita bisa menginfluence orang-orang yang ada di luar sana yang siapa tahu belum tahu LPDP itu apa, tapi kita juga bisa jadi PK, bisa jadi ya angkatan yang paling menginfluence dari angkatan-angkatan sebelumnya gitu. Itu adalah visi dan misi kita semua ya gitu. Jadi hopefully itu bisa kita pegang semuanya. Kemudian satu lagi terkait dengan value, karena kami juga percaya di angkatan atau di sebuah organisasi setidaknya kita perlu pegang value-value ini. Kolaboratif ya teman-teman. Jadi seperti tadi yang disampaikan Kak Zul dan Kak Toya, kita membuat divisi, meskipun ada pembagian-pembagiannya, tapi tetap kita pasti akan melakukan kolaborasi. Kita buat acara pasti akan kolaborasi. Dan kami juga percaya nilai-nilai kolaborasi itu adalah nilai-nilai LPDP juga. Karena membangun negara ini nggak bisa sendirian. Membangun negara ini harus rame-rame, teman-teman. Harus rame-rame. Inovatif, tentu kita anak muda semua. Kayaknya agak sudah nggak zaman kalau kita melakukan hal-hal yang sangat common gitu ya. Mari explore apapun. Kita mau mendorong di sini di angkatan ini sifat yang demokrasi. Speak up. Kalau ada ide keluarin aja. Kalau ada aspirasi keluarin aja. Jangan takut-takut. Jangan, oh Kak, itu kan masih lebih tua. Aduh, takut nanti dikritik. Enggak. Kita mau hilangkan itu semua. Enggak, kita mau upayakan tidak ada orang yang takut untuk salah. Takut untuk dikritik. Itu adalah apa namanya nilai-nilai yang kita juga mau pegang. Sehingga apapun ide-ide inovatif, ide-ide kreatif yang teman-teman punya, speak up aja, nggak apa. Dan saya yakini tidak ada dari antara kita yang mengkritik, tidak ada dari antara kita yang mencemooh ide-ide tersebut. Ya, jadi speak up your mind. Yang terakhir adalah progresif. Harus berprogres, harus berorientasi kepada kemajuan.
harus berorientasi kepada perkembangan, dan juga harus speed up, harus speed gitu ya, maksudnya harus cepat. Jadi ketika kita punya tim yang kolaboratif, ada divisi, ada 11 divisi, ada 6 kelompok, kolaborasi semuanya, kemudian di dalam kelompok, di dalam divisi itu orangnya semua inovatif, semua kreatif, bikin suatu, bikin program, bikin agenda dengan cara-cara yang inovatif, kekinian, ditambah nilai progresif, cepat. Ya, teman-teman, saya perlu jelaskan, saya perlu ingatkan ke kita semua, tugas angkatan, tugas kelompok, tugas individu itu banyak sekali. Silakan yang buka buku panduan, semuanya pasti setuju. Mulai jam 5 pagi, selesai jam 21 malam. Acaranya menumpuk, agendanya banyak banget. Kalau ada yang lambat, pasti pasti ketinggalan, ya. Dan saya kira itu juga nilai-nilai anak muda ya, cepat, lincah, kecap, set, 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 gitu. Jadi saya berharap nilai progresif juga ada dalam diri kita, kolaborasi. Ayo kita terus minta bantuan, bikin ini, bikin itu dengan kelompok lain, inovasi, kembangkan, explore semuanya. Apa yang kita dalam pikiran kita, ungkapkan semua, jangan ada takut, jangan ada takut kritik, jangan malu-malu. Kalau ngomong di grup, ngomong aja, ya. Kemudian progresif, cepat, tak, 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 gitu. Ya, supaya angkatan kita betul-betul dilihat sama LPDP sebagai angkatan paling solid, paling keren, paling progresif, dan kita yang terlebih bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana. Anak-anak muda yang belum tahu pendidikan itu apa, S2 itu apa, S3 itu apa. Mereka masuk ke LPDP berkat kita. Saya wondering satu waktu, ada anak-anak Indonesia di daerah-daerah sana yang bilang ke kita gini, waktu itu saya lihat satu video TikTok, saya nggak tahu video apa, orang dari mana, tapi saya tahu orangnya ini videonya. Ketika ditelusuri, dia adalah angkatan PK 228 yang sedang menceritakan, yang sedang men-share cerita pengalaman dia mendapat LPDP. Cerita-cerita ini yang saya secara pribadi saya rindu untuk kita bagikan supaya mereka terinspirasi. Oh, saya kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa gitu. Saya yakin sekali itu. Saya yakin sekali itu ada di dalam value, ada di dalam diri kita semua, potensi kita itu semua. Ya, jadi itu teman-teman, sedikit brief, sedikit share ya. Mau dibawa kemana sih angkatan kita ini gitu? Mau dibawa kemana sih angkatan PK 228 ini yang namanya kita belum tahu juga ya. Ya artinya kapal 228 ini mau dibawa kemana sih? Itulah visi kita ke depan. Semoga ini bisa masuk ke dalam hati dan pikiran kita semua dan juga selalu kita ingat. Mandi, mandi. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Toya dan Kak Zul. Oke, thank you Kak Brain sudah memberikan afirmasi positif kepada kita semua ya Kak Toya ya, luar biasa ya. Baik teman-teman semuanya yang hadir ya. Di antara teman-teman semua yang hadir pada hari ini, apakah sudah ada yang membentuk grup dari asal provinsi yang sama, atau sudah pernah meet up, atau sudah pernah buat konten dengan teman-temannya yang seprovinsi? Ya, pasti semuanya pengen ketemu dan bercerita banyak dan membuat apa namanya, membuat konsep-konsep PK yang luar biasa yang akan ditunjukkan nanti di tanggal 21 April sampai dengan 25 April mendatang ya teman-teman semuanya. Tapi ya teman-teman, sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya teman-teman, saya mau melihat bagaimana antusias teman-teman dalam menyanyikan Mars LPDP. Di antara teman-teman semua di sini, apakah teman-teman sudah ada yang menghafal Mars LPDP? Boleh ya. Kita coba sekarang untuk nyanyi bersama-sama ya Mars LPDP ya. Silakan Kak dibantu untuk. Mungkin boleh di ini Kak, suaranya belum kedengaran atau jaringan saya ya yang apa teman-teman semuanya sudah mendengar? Belum ya? Ya, saya rasa ada kendala ya teman-teman ya. Mohon bersabar. Ya, musiknya nggak kedengaran Kak.
Ya, coba di riset ulang lagi, Kak. Barangkali ada kesalahan teknis ya, teman-teman ya. Mohon bersabar, teman-teman ya. Karena Mars LPDP ini akan menjadi salah satu nyanyian positif ya. Nyanyian wajib untuk kita yang tiap hari akan nyanyikan pada saat berkegiatan, teman-teman ya. Berkegiatan di lokasi persiapan keberangkatan. Baik, sudah. Oh, sepertinya ada. Akan sayap sembarangan menegaskan kepada Pancasila, integritas berbakti profesional melayani bersama kaki dengan pasti tanpa ragu nama tanah air Indonesia. Semangatmu di hatimu yang dinanti berdiri. Hai diri, kita cinta kami, satria cendekia siap berkaya. Satu Sedang membangun Indonesia. bertahan. Demokrasi, jadi bangsa yang terus berinovasi. Indonesia selamatlah jaya. Wow, luar biasa ya teman-teman ya. Saya berharap teman-teman semuanya sudah mulai ya. Saya ingat betul waktu itu saya ikut PK waktu eh, apa namanya menempuh pendidikan magister dulu ya. Hampir tiap hari sebelum makan ya, saya selalu dengarkan lagu-lagunya. Makanya saya masih ingat ya teman-teman. Jadi ini memang menjadi lagu wajib teman-teman yang harus hafal karena ini masuk dalam list tugas individu teman-teman. Jadi teman-teman harus wajib menghafalnya ya. Oke, dan saya yakin teman-teman semuanya yang keluarga besar PK 228 kalau lagu-lagu seperti ini pastilah ya cepat semua menghafal ya. Insya Allah ya. Oke teman-teman semuanya, kita lanjut ke agenda berikutnya yakni perkenalan perwakilan angkatan persiapan keberangkatan 228 yang akan disampaikan oleh Kato ya. Silakan Kato. Nah, karena teman-teman udah mulai nggak sabar nih soal acara-acara intinya, jadi aku singkat aja nih memperkenalkan PAPK 228 yang kemarin kita discuss bareng dan akhirnya juga bisa menyelenggarakan initial gathering ini. Jadi ada Kak Zul sebagai MC kita, dia sebagai Accommodation PIC PK 228 dan akan menempuh studi di S3 Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Wah, keren banget nih. Next ada Kak Brain yang tadi sudah bicara soal visi misi dan arah kita kemana sebagai angkatan PK 228. Beliau sebagai General Coordinator of PAPK 228 dan beliau akan menempuh studi di MBA University of Washington, United States Amerika ya. Terus kemudian ada Kak Manda juga sebagai Creative and Communication PIC kami. Nah, di sini Kak Manda akan menempuh studi di S2 Manajemen dan Kebijakan Publik Universitas Gadjah Mada. Dan ada itu yang lagi duduk, ada Kakak Cantik Kak Tutus sebagai Sekretariat PIC dari PAPK 228. Nah, Kak Tutus akan menempuh Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Malang. Terakhir ada saya sendiri, teman-teman, perkenalkan. Saya sebagai Public Relation PIC PK 228 dan akan menempuh studi di MS Financial Engineering di New York University di United States. Nah, sebelumnya terima kasih teman-teman sudah datang initial gathering hari ini. Saya kembalikan lagi ke Kak Zul. Oke, thank you Kato ya. Sebenarnya saya pengen semuanya berkenalan di sini ya. Cuman karena medianya nggak memadahi untuk teman-teman semuanya saling berkenalan ya nantilah ya teman-teman kita akan bertemu langsung ya, bertemu secara langsung dan saling berdiskusi menyukseskan kegiatan kita ya. Baik teman-teman, kita langsung ke agenda berikutnya. Jadi akan ada pemaparan profil angkatan ya yang akan disampaikan oleh Kak Tutus. Silakan Kak Tutus.
Baik, terima kasih Kak Zul. Saya juga akan cepat saja supaya kita tidak terlalu lama nantinya. Jadi teman-teman berdasarkan database yang sudah dihimpun melalui borang yang kemarin sudah kita semua isi dan juga saya mengingatkan kembali teman-teman ada beberapa yang belum mengisi database dan itu sangat penting ya untuk keperluan kita nantinya dalam menjalani PK di Jakarta. Jadi minta tolong sekali jangan diabaikan ya semuanya harus mengisi borang database, silakan disusulkan saja, tidak apa-apa. Baik, untuk PK 228 nanti teman-teman kita akan ada 309 orang peserta, di mana peserta dengan jenis kelamin perempuan itu ada 178 orang, dan peserta dengan jenis kelamin laki-laki ada 131 orang, dan semuanya tersebar berasal dari Sabang sampai dengan Merauke, dengan peserta terbanyak itu berasal dari DKI Jakarta dan juga Jawa Barat sejumlah masing-masing adalah 57 orang. Kemudian semua peserta tersebar juga dengan berbagai tujuan pendidikan yaitu yang pertama untuk S2 dalam negeri itu ada sekitar 76 orang. Kemudian S2 luar negeri ada 170 orang. S3 dalam negeri ada 40 orang. S3 luar negeri itu ada 23 orang dengan berbagai tujuan negaranya. Indonesia ada 116 orang, kemudian Kanada itu 1 orang, Amerika 36, beberapa negara di Eropa yaitu Inggris 60, Belanda 12, Denmark 1, Italia 1, dan Skotlandia 4. Kemudian ada Malaysia 1, Singapura 3, Australia ada cukup banyak ya, 69 orang. Kemudian Selandia Baru ada 5 orang. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kakak Zul, silakan saya kembalikan ke Kak Zul untuk dilanjutkan ke agenda berikut. Oke, thank you Kak Tutus ya. Jadi teman-teman sudah lihat ya, ini adalah profil kita teman-teman semuanya tersebar di seluruh dunia ya. Jadi teman-teman nanti mungkin ada yang pada saat nanti sudah mulai kuliah, ada yang pengen conference internasional ke negara-negara yang ada ya, mungkin teman-teman bisa saling berkomunikasi ya, mau ke Amerika ya atau ke Italia, itu teman-teman bisa. Jadi mohon silaturahminya tetap terjaga sehingga hal-hal nanti yang mendukung proses perkuliahan kita bisa terus berjalan dengan baik teman-teman ya. Oke, sekali lagi terima kasih Kak Tutus sudah menyampaikan profil kita ya teman-teman ya. Saya berharap dengan 309 orang ini ya, dengan kemampuan yang sangat luar biasa ya, kita berharap bisa menyukseskan persiapan keberangkatan kita untuk PK 228 ya. Nah, teman-teman mungkin sudah melihat ya teman-teman di grup ya, bahwa kami dari tim PA itu sudah mengirimkan link Google Form untuk teman-teman yang ingin berkontribusi lebih ya, semuanya berkontribusi ya, tapi ingin berkontribusi lebih dengan menjadi pengurus angkatan ya. Jadi kami sepakat dari tim PA itu memutuskan 11 divisi ya, yang teman-teman bisa lihat sendiri di device masing-masing ya. Jadi dan mungkin teman-teman juga sudah membaca di Gform ya, di Gform yang sudah dikirimkan oleh Kak Toya di grup ya. Nah, kami berharap teman-teman semuanya bisa bergabung ya. Namun kami tidak bisa memfasilitasi semuanya ya. Dari 309 orang ini hanya mungkin beberapa orang saja yang mungkin bisa masuk dalam kepengurusan karena untuk ini ya, untuk mengkoordinasi terkait tugas-tugas kita. Namun semuanya tetap dengan porsinya masing-masing teman-teman ya. Nah, dari ini mungkin ada tambahan dari Kak Toya. Iya, nah Kak Zul, karena kita kemarin sudah buka nih Google Form buat teman-teman bisa daftar menjadi anggota dari masing-masing divisi yang tertera di device masing-masing teman-teman nih. Nah, setiap divisi nantinya akan wajib memilih 1 ketua divisi, 1 wakil ketua divisi, dan 1 sekretaris divisi. Jadi nanti untuk pemilihan ini metodenya bagaimana semuanya kita serahkan kepada teman-teman yang nanti terpilih di masing-masing divisinya ya. Itu sih tambahan dari aku, Kak Zul. Ya, Mungkin baik. oke, mungkin ada tambahan juga dari Kak Brain.
Iya, betul ya kata Kak Zul dan Kak Toya. Kami PA betul-betul berharap teman-teman, ini teman-teman bisa mendaftarkan diri menjadi bagian dari pengurus angkatan. Karena begini, eh, acara kita dari pra PK, kemudian PK dan juga pasca PK itu membutuhkan apa namanya kepanitiaan atau pengurus angkatan itu sendiri. Oleh karenanya ini butuh teman-teman yang memang kami percaya juga expert atau bisa dibilang ahli di bidangnya begitu. Sehingga memang sesuai dengan kebutuhannya. Kalau kita bisa ambil contoh misalnya tentang kesehatan dan medis gitu ya. Dari beberapa cerita saya dengan perwakilan angkatan di yang lalu itu memang ada beberapa pos di divisi ini yang sangat sedikit orangnya gitu. Saya kurang tahu ya, mungkin karena yang expert mungkin belum mau atau enggan untuk bergabung karena kesibukan dan satu lain sebagainya. Akhirnya kebutuhan saat hari H itu kurang terpenuhi gitu. Seingat saya hanya 2 saat itu atau 3 orang yang bertanggung jawab terkait dengan kesehatan dan medis pada hari H PK untuk 300 orang lebih begitu. Nah, saya bisa membayangkan 3 tenaga medis tersebut bertanggung jawab terhadap 300 orang kesehatan teman-teman saat itu gitu. Nah, jadi saya berharap teman-teman dari berbagai background teman-teman semua keahlian yang memang pekerjaannya juga saat ini inline ya. Sekali lagi, yang pekerjaannya saat ini inline, memang studinya inline, kemudian juga memang ya pekerjaannya saat ini di bidang yang kita buka. Kami berharap teman-teman bisa berkontribusi pada angkatan kita, pengurus angkatan kita. Karena titik kritisnya nanti akan ada di pra-PK dan pra-PK dan PK-nya itu sendiri, begitu. Jadi saya berharap sekali teman-teman bisa mengisi pos-pos yang kami butuhkan. Kemudian juga soal misalnya keuangan. Ya kami juga berharap teman-teman yang memang akan studi di bidang keuangan, finance dan sebagainya ini juga bisa membantu angkatan ya untuk mengelola keuangan kita dengan baik, dengan rapi dan sebagainya. Begitupun juga dengan divisi-divisi lain ya. Jadi kami sangat berharap pembukaannya artinya pendaftarannya masih terbuka sampai besok ya. Teman-teman bisa mendaftar sesuai dengan minat teman-teman dan juga kemampuan dan background teman-teman masing-masing ya. Itu yang kami yang saya ingin sampaikan dan tambahkan. Terima kasih Kak Zul. Oke, thank you Kak Bren, Kak Toya ya. Jadi teman-teman sudah menyimak ya bahwa ini dibutuhkan untuk komunikasi satu arah teman-teman. Semuanya kami akomodir ya selaku PA, tapi untuk kepengurusan sendiri kami butuh komunikasi yang satu arah supaya yang menjadi penanggung jawab dari setiap apa namanya tugas yang diberikan itu kami bisa informasikan ke tim LPDP seperti itu ya. Konsepnya seperti itu, teman-teman. Jadi sekali lagi terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi dan yang belum, ayo buruan teman-teman. Kami tunggu sampai besok. Kalau misalnya ada masalah terkait link Google Form-nya boleh nanti dihubungi Kak Toya selaku Public Relation untuk PK kita ya, teman-teman. Oke, baik. Agenda selanjutnya ya, ini pembagian kelompok dan pemaparan timeline dan tugas PK yang akan disampaikan oleh Kak M atau Kak Manda ya. Mana nih Kak Manda nih ya? Silakan. Halo, Kak, suara saya jelas, Kak? Jelas sekali ya. Oke, izin untuk teman-teman semua dan terima kasih untuk Kak Toya sama Kak Zul yang sudah memberikan waktu dan mengakomodir kebutuhan kita semua sehingga kita bisa berkumpul 202 orang yang ada di Zoom meeting kali ini. Jadi teman-teman, kita kemarin sudah berembuk bersama terkait dengan pembagian kelompok dan itu sudah tertulis jelas di buku panduan teman-teman. Itu kita harus membentuk 6 kelompok. 6 kelompok di setiap PK-nya. Dan kemarin kita sudah diskusi bersama untuk pembagiannya itu kita bagi rata teman-teman, rata adil dan tidak ada yang kami lebihkan. Mungkin hanya jumlahnya aja beda sedikit nanti. Jadi kita membaginya itu berdasarkan gender ya, laki-laki dan perempuan kita seimbangkan. Lalu juga kita membaginya berdasarkan demografi tuh. Jadi kita tidak ngelompokin di Jawa Barat tuh satu tim itu tidak. Jadi kita bagi dari Sabang sampai Merauke, insya Allah ada perwakilannya di dalam kelompok, baik 1 sampai kelompok 6.
Lalu juga kita melihat dari jenjangnya teman-teman, baik yang S2 maupun S3 kita juga leburkan bareng di sana. Dan yang terakhir tujuan studinya sih teman-teman, untuk dalam negeri, luar negeri, jadi biar konektivitas itu lebih intens, lebih intim di setiap kelompoknya. Untuk kelompok pertama, ini saya bacakan aja jumlahnya teman-teman ya. Nanti mungkin teman-teman bisa screenshot, atau kalau memang tidak sempat di screenshot, nanti akan kita kirimkan gambarnya atau per kelompok ini di grup. Jadi tenang saja, tidak perlu risau, dan kami akan mengakomodir semua kebutuhan teman-teman. Jadi kelompok satu teman-teman, di sini ada 52 orang satu kelompok, jadi teman-teman bisa nanti sharing bersama 52 orang tersebut. Untuk kelompok keduanya, jumlahnya sama, yaitu 52 orang, dan tersebar di berbagai macam lini. Untuk kelompok ketiga, di sini kita plot ada 52 orang juga, jadi teman-teman bisa dilihat, dicari namanya, aduh saya di bagian mana nih? Gitu, karena kita juga mengelompokkannya berdasarkan abjad, jadi enak kalau namanya Manda, cari N gitu aja. Selanjutnya kelompok 4, itu ada 51 orang teman-teman, lalu kelompok 5 juga ada 51 orang, dan terakhir kelompok 6 itu ada 51 orang. Dan nanti diharapkan dari kami, tadi Kak Brain juga sudah sounding di awal bahwa setiap kelompok nanti wajib ada pengurusnya. Jadi di dalamnya nanti ada ketua, ada wakil ketua, dan juga sekretaris. Nanti bagaimana teknisnya, bagaimana cara pemilihannya, nanti kami serahkan ke teman-teman bagaimana enaknya untuk mencari 3 orang yang kami mau untuk membantu kita mensukseskan PK 228 ini. Selanjutnya teman-teman, untuk timeline-nya boleh dilanjut Kak Zul, izin. Nah ini kita ada tanggal-tanggal krusial teman-teman, 2 hari ke depan, ini tanggal-tanggal yang sangat penting ya, seperti detik-detik kemerdekaan gitu kan. Jadi ada 2 tanggal penting, yang pertama tanggal 17, di waktu yang sama teman-teman, di tanggal 17 Maret pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, kita di sini ada yang pertama, itu adalah terakhir pengumpulan sayembara tema dan nama angkatan. Kemarin kita juga sudah cek, ada lumayan banyak, belum banyak sih, ada sekitar beberapa yang sudah mengirimkan, dan itu sudah bagus semuanya. Dan kami berharap untuk teman-teman lain yang masih memiliki ide, yang masih memiliki kesempatan, silahkan dikirim di Google Form itu, biar nanti kita bisa diskusi bareng terkait dengan apa nama angkatan kita, apa nama filosofinya, dan teman-temannya. Lalu di tanggal 17 juga teman-teman, di sini tanggalnya sama, 17, lalu di pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, kita juga ada penutupan untuk pendaftaran pengurus angkatan. Jadi teman-teman kalau sudah ingin gabung di mana, di 11 yang Kak Zul sampaikan tadi, pinginnya di mana, silahkan didaftarkan dirinya, disesuaikan dengan kemampuan dan potensi yang teman-teman miliki. Karena itu nanti akan relate sekali dengan apa yang akan teman-teman jalankan, apa yang akan teman-teman lakukan ketika join di kepengurusan PK 228. Selanjutnya, di hari selanjutnya teman-teman, di tanggal 18, di Senin, itu ada 2 hal yang kami akan berikan. Yang pertama itu di waktunya sama, di pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi dipastikan lagi teman-teman untuk yang di timur dan juga yang di tengah, dipastikan waktunya mengikuti perbedaan waktu yang ada di Indonesia. Yang pertama agendanya adalah pengumpulan nama ketua, nama wakil ketua, dan sekretaris kelompok. Ya, terakhirnya di tanggal 18 Maret pukul 22.00. Itu bisa dikirimkan ke saya secara personal chat, nanti akan saya akomodir, akan saya kumpulkan, dan akan saya bagikan ke grup. Lalu di jam yang sama juga, itu ada batas akhir untuk penentuan ketua, wakil ketua, sekretaris dari divisi. Jadi kita juga menuntut teman-teman untuk di waktu itu kita sudah dapat siapa sih nama ketua kelompok, nama ketua divisi, jadi nanti kita biar enak ke depannya. Dan bagaimana untuk prosesnya, teman-teman tidak perlu risau dan tidak perlu bertanya-tanya. Nanti setelah ini untuk grup WA-nya kita sudah buat, nanti akan kita fasilitasi, akan kita share di grup untuk teman-teman bisa saling berkoordinasi untuk menentukan siapa ketua dan perangkat lainnya. Jadi setelah ini akan kita share, dan nanti teman-teman pastikan join di grup yang ada nama teman-temannya, dilihat lagi jangan sampai salah, takutnya nanti kalau salah kita menghitungnya kok ini lebih, ini kurang, seperti itu. Jadi
cukup segitu sih. Dan satu lagi dari aku, teman-teman, buku panduannya jangan lupa dibaca sampai tuntas. Kalau teman-teman ada waktu lebih, silakan dibaca sekali, 2 kali, ataupun 3 kali. Kenapa? Karena di situ sudah sangat jelas sekali teman-teman dari A sampai Z apa yang kita butuhkan semuanya ada di situ. Juga terkait dengan tugas-tugas kelompok itu semua ada di sana, dan saya rasa itu adalah tanggung jawab kita bersama. Saya rasa cukup untuk pemaparan ini. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di Padlet yang diberikan oleh panitia. Dan cukup sekian Kak, langsung kembali ke Kak Toya sama Kak Zul. Thank you. Oke, thank you Kak M ya sudah menjelaskan ya pembagian kelompoknya dan sudah membagi kita beberapa kelompok. Jadi tenang aja teman-teman, kami pun dari tim PA juga masuk dalam kelompok itu ya, tersebar di 6 kelompok itu. Jadi nanti kita akan apa namanya berdiskusi dalam kelompok itu sesuai dengan tugas kita dan kapasitas kita masing-masing seperti itu ya teman-teman. Nah, saya lihat di grup ya, sudah ada yang langsung gercep membuat grupnya ya. Tenang aja teman-teman ya, teman-teman, kami dari tim PA sudah menyediakan, tadi sudah disampaikan oleh KM bahwa dari kelompok 1 sampai kelompok 6 itu kami sudah sediakan link grupnya, jadi mohon bersabar ya teman-teman. Terima kasih banyak atas antusiasnya, wah luar biasa sekali. Segercep itu teman-teman PK 228 ya, luar biasa ya. Nanti jadi kenapa kami yang buatkan link grupnya supaya kami tetap apa namanya mengecek dan melihat sejauh mana perkembangan teman-teman di dalam grup kelompok itu, apakah sudah membahas terkait tugas-tugasnya seperti itu teman-teman. Jadi di setiap kelompok itu ada KM di dalam selaku penanggung jawab ya. Jadi teman-teman kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan, ingin ditanyakan, boleh dikoordinasikan langsung oleh admin dari grup WA yang sudah dibuat oleh KM. Oke, sekali lagi terima kasih ya KM sudah menjelaskan dengan begitu jelas ke teman-teman terkait hal-hal apa saja yang dalam waktu dekat ini harus kita kumpulkan. Jadi sudah tersusun dengan rapi ya teman-teman. Jadi tanggal 17 dan 18 ya. Dan mohon kerjasamanya diperhatikan dan dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Baik teman-teman semuanya, mungkin ini juga salah satu agenda yang menjadi hal penting yang harus diketahui oleh teman-teman semuanya, bahwa setelah kami berembuk dengan tim LPDP, kami berlima berembuk, itu kami ada informasi terkait pemesanan tiket. Wah, ini luar biasa ya teman-teman. Waktu saya dulu untuk mengikuti persiapan keberangkatan itu pakai uang pribadi teman-teman, dan saya sangat bersyukur karena di PK kali ini akomodasinya di cover oleh LPDP, luar biasa ya. Tapi tentu ada regulasi yang teman-teman harus pahami. Karena kenapa? Karena kita ada 309 orang yang harus dipesankan tiket, baik itu tiket pesawat, tiket kereta ya. Jadi sekali lagi teman-teman, yang pertama adalah pemesanan tiket itu dilakukan melalui link GForm. Ya, linknya belum ada di sini ya teman-teman. Nanti kami akan share di grup, Katoya akan share atau saya yang akan share nanti terkait linknya dan bagaimana regulasinya. Ada 8 di situ dan ada di situ FAQ-nya ya, terkait pertanyaan-pertanyaan yang mungkin teman-teman tanyakan. Jadi tapi yang kami masukkan dalam slide ini adalah hal-hal penting yang perlu diketahui. Jadi sekali lagi teman-teman, pendaftarannya atau pemesanannya itu melalui GForm ya. Kemudian deadline pemesanan itu berakhir di tanggal 21 Maret pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Jadi teman-teman yang tidak mengisi GForm sesuai dengan batas waktu yang sudah ditentukan, maka teman-teman harus mengeluarkan budget sendiri teman-teman. Jadi karena ini adalah kesalahan teman-teman, jadi LPDP tidak akan memberikan kesempatan kedua. Jadi mumpung masih ada waktunya, jadi setelah ini akan kita share dan langsung diisi teman-teman sesuai dengan kebutuhannya ya. Nah, yang poin kedua yang wajib teman-teman ketahui bahwa keberangkatan dan kepulangan itu harus sesuai dengan daerah asal yang tertera di KTP teman-teman semuanya. Jadi teman-teman wajib melihat ya. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa LPDP
memberikan pilihan, teman-teman mau memesan keberangkatan boleh, kepulangan boleh, dua-duanya juga boleh. Tapi ingat ya, teman-teman dilakukan di batas waktu yang sudah LPDP atau tim LPDP cantumkan dalam regulasi itu. Adapun kalau misalnya ada yang berangkatnya dari tempat kerja, lokasi kerja, ada yang berasal mau pulangnya langsung ke lokasi tujuan kampus dan segala macam itu melihat nanti akan kita kirimkan apa-apa saja administrasi berkas-berkas administrasi yang harus dipenuhi ya. Kalau mau aman sih ya tentu ya sesuai dengan daerah asal KTP saja, tidak cukup melampirkan KTP, maka teman-teman sudah akan di diakomodir terkait tiket teman-teman ya. Kemudian ini mungkin juga yang paling penting teman-teman di poin ketiga ya, pemesanan tiket ini keberangkatan dan kepulangan itu dilakukan dalam satu waktu dan dalam satu borang yang sama. Jadi LPDP tidak akan akomodir pemesanan tiket jika sudah melewati deadline pemesanan dengan alasan apapun ya. Alasan apapun tidak ada teman-teman. Jadi mohon kerjasamanya ya teman-teman. Jadi teman-teman kalau nanti setelah ini ada yang ingin ditanyakan ya, silahkan. Tapi sebelumnya akan kami share dulu regulasi yang ada yang sudah dikirimkan LPDP kepada kami. Seperti itu ya. Cukup dari saya terkait tiketing. Selanjutnya untuk database saya silakan ke Kak Tutus. Baik, terima kasih Kak Zul. Jadi teman-teman, untuk kebutuhan ya, sekali lagi bahwa kita itu kegiatan di Jakarta akan ada transportasi, akan ada akomodasi hotel maksudnya. Kemudian jumlah kamar, makan ya, karena pasti kita akan diberikan makan 3 kali sehari, kalau enggak nanti kita meninggoy berjamaah gitu ya. Jadi teman-teman, satu yang selalu saya ingatkan, tolong benar-benar diisi borang database angkatan kita ya, karena terakhir saya mengecek kalau tidak salah ada sekitar 3 orang belum mengisi ya, jadi saya belum tahu ini orangnya laki-laki atau perempuan dan sebagainya, karena mungkin nanti pembagian kamar tentu akan disesuaikan gendernya begitu ya. Kemudian untuk surat undangan resmi dari LPDP mengenai PK ya, baik itu nanti teman-teman yang membutuhkan surat izin dari atasan, dari perusahaan, dari universitas karena teman-teman sudah terlanjur memulai perkuliahan misalnya, itu akan disampaikan melalui mailing list teman-teman ya. Jadi mailing listnya nanti teman-teman pasti sudah menerima by email ya. Minta tolong dicek nanti secara berkala akan dikirimkan itu sekitar minggu depan, dan teman-teman jangan sampai keluar dari grup mailing list tersebut karena nanti informasi mengenai segala keperluan kita selama PK, baik itu akomodasi, transportasi maupun nanti pengiriman tugas itu disampaikan oleh tim PK melalui mailing list seperti itu. Kemudian informasi penting lainnya, teman-teman, baik bagi teman-teman yang disabilitas dan membutuhkan dampingan gitu ya, entah itu akan membawa keluarga, itu dibatasi 1 orang ya, teman-teman. Kemudian untuk mengatur nanti kebutuhan dari pendamping tersebut, baik transportasi, akomodasi, makan, dan sebagainya, itu akan difasilitasi oleh LPDP. Oleh karena itu, baik bagi teman-teman yang merupakan penerima beasiswa yang disabilitas, silahkan menghubungi saya secara japri ya teman-teman. Nanti saya akan mengakomodasi teman-teman semuanya supaya nanti kebutuhannya tidak tercecer seperti itu ya. Kemudian kalau membutuhkan kebutuhan-kebutuhan yang lainnya, misalkan Kak saya sedang hamil, sebentar lagi HPL membutuhkan kebutuhan tertentu apa, atau mungkin sedang menyusui dan sebagainya, punya bayi seperti apa, silakan japri saja ya, karena tidak mungkin nanti terlalu menumpuk di grup besar. Saya akan melayani kebutuhan-kebutuhan itu secara japri.
tidak usah sungkan-sungkan ya teman-teman, jangan sampai nanti karena teman-teman sungkan baik disabilitas maupun kebutuhan-kebutuhan khusus nantinya di PK jadi apa namanya menyulitkan kegiatan teman-teman, itu jangan sampai terjadi seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Kak Zul. Oke, thank you Kak Tutus sudah menjelaskan ya. Ada juga beberapa saya lihat di chat, teman-teman bertanya. Jadi di G-Form itu, di form pemesanan tiket itu yang diakomodir itu cuman pemesanan tiket pesawat dan kereta, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau menggunakan pesawat silahkan, mau menggunakan kereta silahkan ya. Silahkan. Tapi kan kalau misalnya dari Sulawesi nggak mungkin kan menggunakan kereta ya teman-teman. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya. Kayak gitu. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya ya, baik itu dari Bandung maupun dari manapun, selama masih ada kereta menuju tempat PK itu diakomodir. Tapi kalau misalnya biaya apa namanya transportasi darat mobil dari rumah ke bandara itu tidak ditanggung teman-teman, ditanggung sendiri ya. Jadi sekali lagi teman-teman mohon diperhatikan dengan baik. Habis ini kami akan mengirimkan apa namanya regulasi pemesanan tiket yang langsung dari tim LPDP ya, supaya teman-teman setelah ini langsung memesan ya, langsung. Jadi jangan menunda teman-teman ya, langsung memesan saja. Dengan catatan sudah membaca dengan baik dan mengetahui apa-apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya, seperti itu. Oke, mungkin itu ya teman-teman semuanya. Kami dari tim PA juga sudah membuat ya, membuat ini ya, membuat media sosial. Mungkin Kak Toya lebih mantap nih untuk menjelaskan terkait media sosial karena Kak Toya ini kan public relation dari tim dari PK kita ya. Jadi silahkan Kak Toya untuk menjelaskan. Iya teman-teman, aku izin. Jadi dalam rangka kita ingin lebih dekat nih dengan keluarga besar PK 228, kita memberikan media kepada teman-teman untuk menyalurkan ide-ide kreatifnya melalui Instagram, TikTok, dan YouTube teman-teman. Jangan lupa di screenshot semuanya, langsung cekrek semuanya, dan langsung follow sekarang juga teman-teman. Karena habis ini kita akan lakukan sesi tanya jawab. Dan sementara kita melakukan sesi tanya jawab, bisa teman-teman langsung recheck IG, TikTok, YouTube semuanya langsung teman-teman di-follow ya, jangan lupa teman-teman. Itu mungkin dari aku Kak Zul, terima kasih. Oke, thank you Kak sudah apa namanya menjelaskan terkait ini. Intinya adalah media sosial ini kami adakan buat kita semuanya 309 tanpa terkecuali. Jadi teman-teman yang punya ide-ide kreatif terkait konten, ada video atau mungkin nanti setelah ini sudah ada grup asal provinsi yang sama, kemudian meet up dan membuat konten-konten kreatif, boleh dikirimkan ya. Nanti kita akan update atau mungkin ditandai ya sosial media dari PK 228 ini teman-teman. Jadi kami sangat menunggu semuanya teman-teman dari provinsi yang ada untuk melakukan meet up bersama dan membuat konten-konten kreatif ya teman-teman. Video-video untuk menyukseskan kegiatan kita ya. Itu ya teman-teman, mungkin ada tambahan lagi dari Kak Brain dan KM, kemudian Kak Tutus juga silakan. Izin Kak, saya izin masuk ya. Boleh silakan Kak M. Oke, teman-teman untuk kelompoknya silahkan dibaca lagi dengan teliti satu-satu, dilihat abjadnya namanya. Takutnya nanti teman-teman saking excited banget sudah terlanjur saya di mana nih gitu sampai terlewat namanya. Jadi insya Allah tidak ada yang tertinggal teman-teman, semuanya ada terekap dan semuanya ada di kelompok. Tapi kalau memang tidak ada, sudah dilihat per kelompok itu sudah 7 kali ya mungkin tidak ada, nanti boleh chat pribadi aja ke aku, nanti akan aku cross check ulang ada nggaknya. Tapi saya minta tolong banget dicek bener-bener namanya ada atau tidaknya gitu. Izin Kak, terima kasih. Oke. Thank you Kak. Mungkin ada yang lain lagi yang ingin disampaikan. Jadi teman-teman silahkan pertanyaannya boleh ini ya, dimasukkan ke dalam Padlet yang sudah tersedia. Silakan Kak Tutus, mungkin linknya bisa di-share di chat
ya, supaya teman-teman lebih mudah untuk mengaksesnya. Ya, sekali lagi kami sebenarnya pengen banget bercerita langsung dengan teman-teman, namun karena ini terkendala terkait media yang kita gunakan, kemudian juga waktu ya. Jadi mungkin hanya beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab secara langsung, adapun selebihnya akan kita jawab langsung melalui komen ya. Ini sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan. Silakan tim perwakilan angkatan yang ingin menjawab, saya silahkan. Nah, ini mungkin ngelihat dari pertanyaannya paling banyak ini yang soal pemesanan tiket ya ini ya. Mungkin Kak Zul bisa bantu ini satu-satu kalau misalkan nanti haus gitu ya atau apa nanti bisa bilang dulu ke kita gitu yang lain. Ya, ini jebakan kayaknya dari Kak Toya ya. Dari tadi aku ngomong terus ya. Teman-teman mungkin udah bosan lihat saya ngomong terus ya. Saya memang melihat ini beberapa ya terkait tiket karena memang ini krusial ya teman-teman karena ada batas waktunya. Dan memang belum saya share ya ininya. Jadi mungkin dipending dulu pertanyaan-pertanyaan terkait tiket karena memang saya belum pending regulasi, belum saya share ya regulasi yang langsung dari tim LPDP. Nanti mungkin setelah ini baru saya akan jawab secara langsung. Mungkin teman-teman tim PA yang lain dulu ya. Silakan. Boleh, saya ada beberapa informasi penting yang saya kira perlu untuk kita ketahui terkait dengan pembelian tiket ya. Yang pertama adalah demi keefektifan waktu pelaksanaan registrasi kegiatan yang akan dilakukan pada siang hari Minggu tanggal 21 April, maka peserta diharapkan sudah ada di Jakarta pada hari Minggu tanggal 21 April, ya. Kemudian yang kedua, pemesanan tiket dapat dilakukan melalui link. Saya kira sebenarnya teman-teman sudah ada linknya di buku panduan, tapi nggak apa-apa. Setelah ini akan kita share kembali link untuk pemesanan tiket. Dan maksimal pengisian adalah hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 ya. Jadi ini tanggal 16 Maret teman-teman. Ya, sekali lagi saya ingatkan ini adalah sekarang tanggal 16 Maret hari Sabtu. Pemesanan tiket untuk PK 228 maksimal tanggal 21 Maret 2024 pada pukul 12.00 WIB. Artinya kita punya waktu 5 hari lagi untuk memesan tiket. Pemesanan tiket keberangkatan dan kepulangan dilakukan dalam satu waktu. Tadi sudah disampaikan Kak Zul, tolong diingat bahwa tidak ada pesan berangkatnya hari ini, pesan pulangnya 2 hari lagi. Ya, jadi pesannya sekalian aja, teman-teman. Kalau enggak nanti nggak di-reimburse. Itu yang di-brief ke kita kemarin saat meeting. Dan dalam satu borang yang sama. Ya, LPDP tidak akan akomodir pemesanan tiket jika sudah melewati deadline pemesanan dengan alasan apapun. Jadi tolong diingat sekali, jangan nanti kemudian ada permasalahan lanjutan, minta tolong ke PA, kami pun susah nanti minta tolongnya karena sudah tertulis dari aturan LPDP tidak lebih dari 21 Maret 2024 pukul 12. Ya. Kemudian yang ketiga, tiket pesawat keberangkatan dapat dipesan untuk perjalanan pada tanggal 21 April 2024. Ya, peserta diperbolehkan memesan tiket perjalanan H-1 apabila adanya kondisi keterbatasan penerbangan yang tersedia. Jadi kalau memang adanya yang tersedianya H-1, dipersilakan. Pemesanan tiket atau pembelian tiket tidak sesuai dengan poin ketiga, artinya tidak sesuai dengan poin ketiga ini, maka tidak dapat dibayarkan oleh LPDP. Gitu ya. Kemudian yang keempat, tiket pesawat kepulangan dapat dipesan untuk perjalanan tanggal 25 April 2024. Peserta diperbolehkan memesan tiket, peserta diperbolehkan memesan tiket perjalanan H+1 apabila adanya kondisi keterbatasan penerbangan yang tersedia. Pemesanan tiket atau pembelian tiket tidak sesuai dengan poin keempat yang tadi saya sampaikan, maka tidak dapat dibayarkan oleh LPDP. Yang kelima, akomodasi maupun konsumsi yang timbul
karena perjalanan H-1 dan H+1 tidak ditanggung oleh LPDP. Artinya ya seperti makanannya itu tidak ditanggung oleh LPDP ya. Contoh, di sini ada contoh. Diperkenankan berangkat tanggal 20 April dengan alasan ketersediaan maskapai. Ya. Namun jika peserta berangkat tanggal 20, akomodasi dan konsumsi tanggal 20 ke 21 tidak akan ditanggung oleh LPDP. Paham ya teman-teman? Jadi konsumsi dan akomodasi tanggal 20 ke 21-nya tidak akan ditanggung oleh LPDP. Begitupun juga dengan kepulangannya. Jadi memang kami dari perwakilan angkatan menghimbau teman-teman sebaiknya jangan mepet-mepet begitu. Ada baiknya untuk H-3, H-2 itu sudah di Jakarta. Ya. Kemudian nomor 6, kota keberangkatan harus sama. Sebagai contoh, misal berangkat dari Papua, maka pulang harus dari Papua. Jika tidak sama, maka hanya diperbolehkan karena urusan perkuliahan. Selain itu, maka tidak diizinkan memesan tiket melalui LPDP. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Kak Zul bahwa tiket keberangkatan itu harus sama dengan tiket kepulangan, artinya destinasinya. Ya, kalaupun tidak sesuai dengan KTP, ya tidak sesuai dengan KTP, misalnya sesuai dengan domisili, ada pengecualian dengan cara melampirkan surat keterangan domisili. Jadi kan ada beberapa teman-teman yang KTP-nya di mana tapi tinggalnya di mana gitu ya. Nah itu perlu melampirkan surat keterangan domisili dan disampaikan ke LPDP. Nah di situ ada pengecualian. Ya itu yang kemarin juga disampaikan LPDP ke kita. Kemudian yang ketujuh, saya lanjutkan, konfirmasi tiket akan dilakukan via email. Jadi, oleh karena itu, mohon mulai hari Kamis tanggal 21 Maret, secara berkala teman-teman dapat mengecek email dan memberikan konfirmasi kepada travel agent agar tiket segera bisa diproses. Jadi, tolong emailnya aktif dan terus dicek secara berkala. Yang kedelapan, segala informasi akan kami sampaikan melalui grup WhatsApp koordinasi tim PKLPDP dengan perwakilan angkatan. Jadi ada sebuah grup yang memang menjadi grup koordinasi kami. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan spesifik yang belum mampu kami jawab sebagai perwakilan, kami akan upayakan berkoordinasi dengan tim PKLPDP melalui grup tersebut. Gitu ya. Jadi teman-teman, poinnya dari informasi pemesanan transportasi ini, poin pertamanya adalah jangan mepet-mepet tiba di Jakartanya. Saya encourage H-3 atau sekurang-kurangnya H-2, kita semua harus ada di Jakarta. Ya, sepakat ya? Karena seperti Kak Zul ini dari Sulawesi, gitu. Kamanda juga dari Lampung. Itu saya himbau, saya ajak teman-teman supaya kita bisa tiba H-3 atau H-2. Kalaupun memang misalnya ya ada kendala-kendala misalnya, oh Kak tidak ada penerbangan H-3 atau H-2, adanya H-1. Ya, tolong dikomunikasikan ke saya supaya saya bisa berkomunikasi dengan LPDP bahwa kondisi peserta kami seperti ini, begitu. Ya. Jadi itu mungkin yang perlu disampaikan beberapa informasi penting dari LPDP melalui sebuah dokumen kepada kami. Ada 8 poin. Saya Iya, kembalikan Kak. ke Kak Zul. Oke, thank you Kak sudah dibacakan ya. Tadi saya juga sudah kirim ke grup, teman-teman boleh baca. Ya, Terkait yang tadi keberangkatan H- kan kita sebenarnya sih ya 21 April itu sepertinya ya kalau dari redaksi yang saya baca dari ini tanggal 21 itu kita baru check-in ya. Kita baru check-in di hotel tempat ininya. Jadi untuk pemesanan melalui LPDP itu diakomodirnya
H-1. Jadi mulai tanggal 20 sudah bisa. Itu pun sangat-sangat minim sekali, hanya alasan-alasan tertentu, misalnya tidak ada penerbangan di tanggal 21 sudah full, maka LPDP bisa mengakomodir di tanggal 20. Jadi kami ini sangat pengen banget hadir Kak ya, Kak Brand ya, di sana itu H-5, H-4 ya. Karena memang banyak yang perlu dipersiapkan, tapi kami yakin teman-teman yang stay di Jabodetabek atau di sekitaran lokasi PK, kami yakin dan percaya bahwa teman-teman bisa mengakomodir hal-hal yang perlu dipersiapkan di sana. Jadi kami yang dari jauh mungkin karena pihak LPDP hanya bisa mengakomodir H-1 yaitu tanggal 20, karena memang saya sudah melakukan pemesanan ya teman-teman. Jadi sebelum teman-teman buka linknya itu saya sudah melakukan pemesanan dan trial terkait itu, dan memang pilihannya di tanggal 20 dan 21 untuk keberangkatan, dan untuk kepulangan di tanggal 25 dan 26 gitu yang diakomodir sama LPDP. Jadi mungkin itu nanti akan kita siasati bagaimana bagusnya, karena memang yang dari jauh kami tidak bisa berbuat apa-apa ya. Seperti itu ya teman-teman. Jadi saya mewakili teman-teman yang dari wilayah timur, wilayah tengah ya, wilayah Indonesia Tengah. Jadi kemungkinan maksimal kami bisa hadir di sana itu H-1. Itu pun LPDP mengingatkan bahwa bagi teman-teman yang hadir H-1 atau sebelumnya lagi, H-2, H-3 dan seterusnya, itu terkait penginapan, makan itu ditanggung sendiri teman-teman. LPDP hanya menanggung sesuai dengan ketentuan yang ada, kayak gitu. Oke, itu tambahan dari saya teman-teman, karena banyak saya lihat yang bertanya juga melalui chat. Mungkin terjawab ya teman-teman. Kak Zul, izin dong Kak Zul. Oke, silakan KM. Gini, aku nyambung terkait dengan tiket. Nah, teman-teman nanti ketika memesan tiket, aku sangat berpesan jangan terlalu terburu-buru. Nanti takutnya saking excitednya teman-teman keklik sampai 2, 3, 4 kali. Itu kan masuk ke datanya LPDP. Dan kemarin kita juga sudah diwanti-wanti benar sama pihak LPDP, cukup sekali klik saja, karena itu sudah masuk. Takutnya nanti kalau teman-teman kliknya 2 sampai 3 kali, itu kan dibelikan tiketnya jadinya. Nanti teman-teman harus kembalikan uang dengan nominal yang dipesankan itu. Jadi cukup sekali aja dan dipastikan tanggalnya tadi. Gitu Kak Zul, thank you. Ya, betul sekali KM ya. Thank you sudah mereminder kita semuanya. Jadi silahkan berkoordinasi. Makanya tadi sempat kami sampaikan bahwa teman-teman yang mau buat grup untuk provinsi yang sama, disilahkan supaya bisa barengan untuk berangkat. Karena mungkin jauh lebih murah kalau kita bareng-barengan gitu kan, terkait transportasi daratnya. Karena transportasi darat itu tidak ditanggung oleh LPDP. Kayak gitu ya. Itu ya teman-teman. Ada mungkin dari Kak Tutus, Kak Toya ya. Silahkan. Menambahkan saja Kak Zul, mungkin nanti untuk permasalahan yang sangat pribadi gitu ya, misalkan punya baby atau misalkan disabilitas memerlukan pendampingan yang bagaimana gitu ya, sangat spesifik intinya yang tidak bisa kita bahas di grup. Sekali lagi jangan sungkan untuk japri ke saya, karena saya nanti akan segera menghubungkan kakak-kakak sekalian yang membutuhkan bantuan kepada tim PK supaya nanti kebutuhannya bisa terpenuhi. Nanti kita bisa sharing-sharing lebih lanjut di situ. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Sudah cukup dari saya. Iya, oke. Ya, Gimana, ada mungkin tambahan closing statement dari Kak Brain? boleh. Karena Saya akan rangkum sedikit, bukan rangkum ya. Saya akan jawab sedikit beberapa pertanyaan yang satu topik ya, kurang lebih. Karena saya kira kalau kita membahas satu persatu pertanyaan dari teman-teman akan sangat panjang dan waktunya nggak akan cukup. Mengingat teman-teman juga harus berbuka puasa, teman-teman dari Indonesia Timur dan juga bagian tengah. Terkait dengan tata
cara ya atau terkait dengan pedoman setelah ini akan apa yang harus dilakukan. Nanti akan dikoordinir oleh ketua kelompok ya. Jadi oleh karenanya ada tadi timeline yang sudah diberikan disampaikan oleh Kak Manda, kapan kelompok harus menentukan ketua, wakil ketua dan sekretarisnya. Baru melalui ketua, wakil ketua dan sekretaris, disitulah akan dijelaskan secara detail apa yang kita harus lakukan. Ini ada pertanyaan terkait dengan itu. Misalnya, apa yang kita harus persiapkan terkait dengan PK. Nanti akan dijelaskan. Ya, jadi kelompok nanti akan melakukan meeting satu persatu, mulai dari tugas kelompok, apa tugas kelompoknya? Diperinci detail satu persatu. Tugas individunya, apa tugas individunya? Nanti di situ akan dijelaskan satu persatu. Ya, yang paling penting bagi kami adalah teman-teman semua masuk dulu kelompoknya. Kamanda sudah kirimkan linknya, silakan masuk dari kelompok 1 sampai kelompok 6. Setelah itu, mari kita masing-masing buat kelompok, baru masing-masing kita tentukan ketua kelompoknya siapa. Gitu ya, sehingga kita tidak supaya kita tidak menjawab pertanyaan yang berulang, ya teman-teman. Dan ketua kelompok bertanggung jawab untuk membantu setiap individu yang ada di dalamnya. Seperti yang disampaikan Kamanda, teknis penunjukan atau teknis pemilihan ketua kelompoknya nanti akan dibagi atau kami serahkan kepada kelompoknya masing-masing. Contoh, kemarin kita pemilihan perwakilan angkatan menggunakan voting. Kalau nanti kelompok sepakat untuk membuat dalam bentuk musyawarah, silakan. Ya, kalau kelompok sepakat menggunakan metode voting juga seperti kemarin, silakan. Kami ingin memberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk kelompok menentukan ketua kelompoknya sendiri. Ya, kami juga ingin melihat teman-teman yang terpanggil untuk berkontribusi menjadi ketua kelompok, wakil ketua dan sekretaris. Itu yang pertama terkait dengan kelompok dan persiapan apa yang akan kita perlu lakukan menjelang PK ini. Kemudian yang kedua terkait dengan pembelian tiket, saya kira tadi teman-teman silakan ajukan maksimal tanggal 21 Maret ya, 5 hari lagi teman-teman. Khususnya ini teman-teman yang di luar Jabodetabek ya, segeralah untuk memesan tiket karena keterlambatan itu menjadi penilaian juga dari LPDP terkait dengan keaktifan teman-teman. Kalau kita lihat buku panduan, 2 kali miss atau 2 kali tidak hadir PK, itu berarti teman-teman gagal melakukan PK dan harus ikut PK selanjutnya. Ya, jadi tolong sekali kita ini harus kompak teman-teman. Segala permasalahan kami sangat terbuka untuk bertanya. Silakan WA kita pribadi, di grup juga boleh, kita pasti jawab. Yang pasti kita ingin bantu teman-teman. Gitu ya. Jadi tanggal 21 saya ingatkan lagi jam 12.00 linknya kalau memang belum dapat kami share lagi habis ini. Ya. Segera dipesan. Kemudian juga timeline pra-PK kami juga akan sampaikan nanti melalui ketua kelompok. Sehingga pekerjaan kita atau alur informasi kita dari LPDP, kemudian ke perwakilan angkatan, kemudian ke ketua kelompok atau ke individu nanti terstruktur dan terorganisir. Gitu. Ya, itu bicara terkait dengan timeline kita selanjutnya. Kemudian titik atau kota keberangkatan, kota kepulangan tadi sudah sangat jelas disampaikan. Kalau memang bekerjanya atau domisilinya di mana, tapi tidak sesuai dengan KTP, silahkan melampirkan surat keterangan kerja atau surat domisili. LPDP sangat memahami. Ada teman-teman yang tidak berangkat dari KTP karena mungkin lahirnya dari KTP tersebut, tapi kerjanya di luar kota. Nah, mau berangkat dari tempat kerjanya, silahkan. Ya, jadi sudah sangat jelas informasi yang LPDP sudah berikan. Saya lanjut lagi kemudian terkait dengan kemungkinan bawa anak. Mohon maaf saya pribadi mungkin tidak bisa menjawab saat ini, pertanyaannya terlalu spesifik. Kami akan jawab setelah Zoom ini. Begitupun juga dengan pertanyaan-pertanyaan spesifik lainnya. Inilah fungsinya Padlet, teman-teman, agar pertanyaan-pertanyaan kita bisa jawab secara spesifik langsung.
demi mempersingkat dan mengefisiensikan waktu meeting kita, agar yang kita dengar dan kita terima informasi-informasi yang penting untuk keseluruhan dari kita semua. Tanggal keberangkatan tadi sudah disampaikan, minimal pemesanan tiket pergi dan maksimal tanggal berapa sudah. Mengenai nama PK, ya, kami sangat membuka. Per hari ini tadi saya sudah lihat ada sekitar 35 usulan nama. Ya, ada berbagai orang, ada berbagai nama angkatan dari berbagai orang. Ada yang 2, ada yang mengajukan 3. Ya, silakan teman-teman, kami sangat terbuka. Tentunya persyaratan atau ketentuan nama angkatan kita sudah kami berikan. Harus 2 suku kata, harus bahasa Indonesia dan sebagainya. Kami terbuka untuk nama angkatan. Mari jadikan nama angkatan yang kalian pilih, yang teman-teman usulkan menjadi nama yang kita banggakan, yang menjadi sejarah bagi angkatan kita. Ya, saya sangat optimis, jujur teman-teman, sama angkatan kita karena potensi yang luar biasa. Kemudian terkait dengan alur komunikasi, ini ada yang juga menyinggung atau memberi saran terkait dengan grup WhatsApp, nanti disatukan supaya tidak terlalu banyak dalam bentuk satu komunitas. Terima kasih. Setelah ini kami akan coba buat sehingga teman-teman ada di dalam satu komunitas, kemudian nanti terbagi dalam grup angkatan, grup kelompok, dan juga grup divisi kalau memang teman-teman masuk dalam satu divisi gitu ya. Dan saya juga berharap sekali saya pribadi berharap teman-teman bisa mensumbangsihkan pengalaman, ya, keahlian teman-teman di dalam divisi-divisi yang kami sudah buat. Ada 11 divisi. Yang jago desain, ayo. Yang jagonya konten, yang selebgram, ayo. Masuk ke dalam sosial media, kita bikin konten, kita viralin di TikTok. Oh ini ya, ada anak LPDP dari ujung Indonesia, bisa loh dia dapat. Oh ini ada ya, anak LPDP 2-3 kali tes IELTS, nggak lulus, akhirnya dapat LPDP dan dia berangkat ke luar negeri. Oh ini ada ya, anak dari ujung Indonesia, orang tuanya bukan orang berada, tapi dia berangkat ke luar negeri dan sekarang udah S3. Saya pengen sekali cerita-cerita itu nyampe ke TikTok ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu anak-anak Indonesia. Come on, teman-teman, ayo. Yang jago-jago bikin konten, yang jago bikin video, yang jago desain grafis, yang jago kreatif bikin acara, ayo, semuanya gabung. Ya, itu harapan terdalam di dalam diri saya. Gitu. Itu ya, teman-teman, setidaknya ada beberapa kategori pertanyaan yang saya lihat. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya pribadi mengucapkan selamat berbuka bagi teman-teman yang sebentar lagi akan berbuka, khususnya di Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Ya, semoga puasanya lancar sampai hari terakhir, dan selalu jaga kesehatan juga bagi kita semua. Ingat teman-teman, program atau agenda pra PK itu banyak sekali. Saya himbau teman-teman, buka buku panduan 87 halaman teman-teman. Saya juga kadang salut sama LPDP itu, tugasnya sudah dibuat sedemikian rupa, sudah sedetail mungkin gitu. Bahkan sudah diberikan juga mana agenda-agenda yang kira-kira wajib dan opsional. Itu sudah mereka buat, bahkan prompter-prompternya atau rincian-rincian bagaimana melakukan kegiatan tersebut sudah didetailkan sama LPDP. Jadi itu sangat precious, sangat berharga, silakan dibaca. Begitu. Ya, teman-teman. Oh ya, ada juga yang mungkin saya perlu sampaikan terkait dengan tadi yang sudah Kak Zul singgung, bahwa di dalam LPDP itu, di dalam buku panduan, saya ulangi, ada satu tugas
angkatan, yaitu kopi darat, kalau teman-teman sudah pernah dengar. Ya, nah ini adalah momen yang tepat mengingat kita sedang berada pada bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi dalam waktu dekat kami perwakilan angkatan akan membuka atau akan mencari teman-teman yang bisa menjadi koordinator wilayah atau Korwil untuk mengakomodir kegiatan tersebut. Ini sudah umum dilakukan oleh beberapa angkatan sebelumnya. Ada seorang koordinator wilayah dari berbagai Indonesia yang kita miliki untuk mengkoordinir pertemuan kopi darat tersebut. Cuman kalau kita mungkin mengemasnya dalam bentuk buka bersama. Jadi ditunggu aja dalam waktu dekat. Kami sangat welcome teman-teman yang ingin mengkoordinir kegiatan tersebut dari Sabang sampai Merauke untuk mengkoordinir teman-teman bisa berbuka bersama di daerahnya masing-masing. Karena kami juga percaya melalui program Kopi Darat ini atau program buka bersama ini, teman-teman bisa saling mengenal satu sama lain. Jadi sebelum berangkat ke Jakarta, teman-teman itu sudah mengenal secara personal satu sama lain dari daerah asalnya. Kemudian berangkat sama-sama dari bandara, hari H bersama-sama, pulang pun bersama-sama. Jadi yang tergerak boleh ditunggu saja pengumuman dari kami terkait dengan pembukaan koordinator wilayah ini. Begitu ya teman-teman ya. Saya kira cukup dari saya. Kita akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Saya pribadi berencana, kami dari perwakilan angkatan berencana untuk setidaknya 1 kali dalam 1 minggu akan ada pertemuan angkatan. Ya, ini tanggal 16. Kemudian kita akan PK tanggal 21. Itu berarti kita hanya punya 4 minggu, 4 sampai 5 minggu, ya, dengan tugas individu, tugas kelompok dan tugas angkatan pra PK yang sangat banyak. Ya, jadi komunikasi sangat penting. Please teman-teman, komunikasi sangat penting. Ya, saya mohon sekali ini harus bisa lancar program kita. Ya, terima kasih teman-teman. Sekali lagi terima kasih. Kami perwakilan angkatan masih jauh dari kesempurnaan. Kami butuh diberi masukan. Kami butuh untuk dibangun. Karena kita ini satu kelompok, kita satu angkatan. Kita saling membangun. Begitu. Jadi kami sangat terbuka untuk apapun kritik yang membangun, apapun masukan yang membangun. Demi kekompakan PK 228, PK yang akan menjadi PK terbaik, angkatan yang terbaik dari PK-PK sebelumnya. Tepuk tangan buat kita semua. Saya kira itu, Kak Toyah dan Kak Zul, terima kasih sudah memimpin acara kita. Saya kembalikan ke Kak Zul dan Kak Toyah. Oke, thank you Kak Brain. Sepertinya ada yang kurang nih ya Kak. Karena pertemuan ini kita belum foto. Ini ada 9 slide loh. Kita boleh foto ya dengan satu apa namanya? Satu gaya. Mungkin bisa gini aja ya teman-teman semuanya. Silakan karena kita tidak bisa. Mohon teman-teman yang bisa mengaktifkan, mohon diaktifkan kameranya. Kita berfoto bersama. Mohon Kak Tutus ya, Kak Tutus yang gimana? Atau siapa? Oke, ya sambil gaya juga Kak Tutus ya. Diambil untuk screenshot ya. Oke, saya hitung ya. Untuk slide pertama dulu ya teman-teman. Jadi silakan bergaya terus sampai slide 9 karena kita nggak tahu kita berada di slide berapa. Oke, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide ketiga. 1, 2, 3. Oke, lanjut slide 4. 1, 2, 3. Slide 5 selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 6. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 7.
1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide 8. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide terakhir. 1, 2, 3. Oke, thank you teman-teman semuanya ya. Nah, ini jadi momen-momen terbaik buat kita semuanya ya. Sekali lagi terima kasih banyak teman-teman yang hadir hari ini. Ini kita 200, kurang lebih 200 ya, 200 lebih dari 300 ya. Mungkin ada teman-teman yang mungkin ada kegiatan, kendala dan segala macam sehingga tidak bisa bergabung. Saya berharap teman-teman semuanya di pertemuan selanjutnya bisa lebih banyak lagi yang bergabung sehingga kita bisa dapat bertemu dan berinteraksi walaupun secara virtual ya teman-teman. Seperti itu. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semuanya. Saya mewakili tim PA dari PK 228 ya mengucapkan terima kasih yang begitu besar buat teman-teman yang hadir hari ini. Mari kita sukseskan bersama semua, tuntaskan semua tugas-tugas yang ada ya dengan tentu tidak asal mengerjakan, tapi kita memberikan effort yang lebih ya tentu melakukan yang terbaik teman-teman. Sekali lagi saya selaku Master of Ceremony bersama rekan saya ada Kak Toya pamit undur diri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Zoom-nya boleh saya end? Boleh Kak, boleh silakan. Boleh Kak Febri dan Silakan Ibu. terima kasih. Terima kasih Bye. banyak. Bye, see you. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Dan semangat.